Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Asyadid dan Asyadidah yang kami hormati, serta teman-teman perjuangan yang kami banggakan. Berdasarkan survei karakter pelajar yang dilaksanakan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2021, secara rata-rata angka indeks karakter pelajar mengalami penurunan dibanding hasil indeks tahun yang lalu. Indeks karakter pelajar yang semula berada di angka 71,41 menurun 2 poin menjadi 69,52. Penurunan hasil indeks tersebut sejalan dengan fenomena merosotnya akhlak dan moral anak bangsa di zaman sekarang. Kemerosotan akhlak dan moral tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke desa-desa. Pergaulan bebas semakin merajalela, seolah-olah tak terbentuk. Tingkat pencabulan anak di bawah umur semakin marak terjadi. Kasus-kasus narkoba masih tergolong tinggi. Mabuk-mabukan yang menyebabkan keributan dan perkelahian masih kita temui. Bahkan berdasarkan data yang dimuat oleh media Kalbar pada tanggal 2 Januari 2022, bahwa kasus narkotika dan pencabulan tertinggi di Kalimantan Barat adalah Kabupaten Sambas. Terdapat 75 kasus narkotika dan 41 tindak pidana cabul. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia yang dikenal bukan hanya karena negaranya yang sangat indah, tetapi juga dikenal dengan negaranya yang sangat ramah dan bermoral. Oleh karenanya hadirin, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berupaya untuk memblokir lajunya arus perkembangan krisis dan dekadensi karakter tersebut. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menyiapkan generasi yang berkarakter. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Membentuk generasi yang berkarakter. Hadirin pencinta Al-Quran, sebagai landasan syarahan ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور
dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Profesor Dr. Muhammad Rais Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata umat yang berarti aneka gelap, sedangkan An-Nur berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan An-Nur atau penerang yang tidak pernah memberi gelap. Penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau An-Nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang mengikat. Malik bin Nabi dalam kitabnya menuliskan bahwa ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tidak dapat dinilai dari apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong kemajuan bangsa itu, termasuk Al-Quran. Oleh karena itu, dalam upaya membangun generasi yang berkarakter, maka Al-Quran memiliki peran yang sangat penting yang wajib kita jadikan sebagai patokan dan tidak boleh kita tinggalkan. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, membangun karakter bangsa akan berkembang cepat apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Hadirin pencinta Al-Quran, dalam Al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan atau karakter yang dapat kita gunakan untuk membedakan perilaku seseorang, seperti perintah berbuat baik, perintah menepati janji, perintah sabar, jujur, adil, pemaaf, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut merupakan hal yang mewajibkan kepada setiap kita untuk melakukan nilai karakter mulia di dalam aktivitasnya. Bahkan kita juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewariskan dan meninggalkan hal-hal yang baik yang dapat membuat generasi kita selanjutnya tidak menjadi generasi yang lemah dan menyedihkan. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا أَخَافُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Sadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Di dalam ayat tersebut, Allah mengharuskan kepada setiap umat untuk tidak meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, tak berdaya, dan tak memiliki daya saing dalam kompetisi hidup. Ayat tersebut juga dapat diartikan secara umum bahwa pesan Al-Quran kepada setiap Muslim agar berupaya sekeras-kerasnya agar generasi selanjutnya menjadi generasi yang tangguh melebihi para pendahulunya. Yang dimaksud dengan generasi yang lemah dalam ayat tersebut menurut Imam An-Nawawi adalah lemah ekonominya, yang dapat memicu kemiskinan, lemah pengetahuannya, yang dapat melahirkan generasi penuh kebodohan, lemah agamanya, yang dapat melahirkan berbagai kesesatan, dan lemah akhlaknya, yang menjadikan orang terhina. Hadirin pencinta Al-Quran, pendidikan karakter di dalam Islam sangat diutamakan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Sungguh agama Islam melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan akhlak atau dengan kata lain akhlak mulia kepada umatnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tinggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Jangan sampai atas nama reformasi Karakter dan identitas bangsa dikaburkan. Jangan sampai atas nama demokrasi Kesantunan di dalam publik ditabrak. Jangan sampai atas nama kebebasan beragama Aliran menyimpang dibiarkan. Jangan sampai atas nama kebebasan akademik Para guru, ulama, dan dosen dimaki-maki. Jangan sampai atas nama hak asasi manusia LGBT dianggap biasa. Jangan sampai atas nama manhaj Orang lain yang masih seagama dikafirkan. Jangan sampai atas nama kepentingan politik Kebohongan publik dipertontonkan. Hadirin pencinta Al-Quran, karakter anak bangsa saat ini harus kita jaga dari itu semua. Jika itu kita mampu, maka insya Allah karakter bangsa kedepannya nanti akan membanggakan dan dapat mengguncang dunia. Betul hadirin? Tentu betul. Hadirin pencinta Al-Quran, demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ridwan dari Salam. Saya Fatul Rizki. Saya Chandra. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.